Kali ini kita akan membuat yang namanya aplikasi kasir ya, menggunakan vibe coding ya, atau coding menggunakan AI. Jadi Anda bisa membuat aplikasi sendiri, seperti aplikasi kasir yang bisa nyimpen data dan lain-lain, hanya dengan vibe coding ya. Dan ini adalah contohnya, misalkan ini setting ya, setting ada transaksi, ada laporan ya. Ini ada setting, misalkan yang dimasukkan item satu dengan harga misalkan seperti ini bisa masuk ke sini ya kan, nanti transaksi juga ada nanti, nah kita bisa cek ini. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kita langsung saja ke pembahasannya ya. Jadi di sini untuk, sistemnya pertama kita pakai yang namanya local storage browser ya. Jadi di browser itu mereka ada, local storage ya, yang bisa kita gunakan untuk nyimpen data kasir kita. Jadi setiap website itu bisa simpan datanya di browser ya, seperti itu ya. Jadi kita gunakan yang namanya local storage browser ya. Kita nanti perintahkan ke AI untuk bikinkan. Kemudian nanti kita akan bikinkan 3 halaman ya, misalkan halaman ini ada halaman setting, transaksi, dan juga laporan. Kita bikin 3 halaman dan juga, kita juga ada syarat wajibnya ya. Yang pertama adalah kita menggunakan local storage ya untuk mengakses dan edit data aplikasi ya. Jadi satu, apa namanya, semua ini mengakses satu data yang sama, seperti itu ya. Jadi apa yang dimasukkan ke setting itu bisa dicek di transaksi dan juga bisa dicek di laporan, seperti itu. Laporan, laporan transaksi. Nah, JavaScript itu dimasukkan di HTML saja ya, jadi nggak terpisah ya. Jadi, nggak apa namanya, nggak terpisah seperti ini ya, misalkan ada script kan, ada JS misalkan, nggak terpisah seperti ini, karena nanti ribet ya. Jadi satu saja seperti ini. Kemudian setiap halaman itu dilengkapi dengan navigasi ya, jadi setiap halaman itu harus ada navigasinya seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah, kemudian selanjutnya adalah CSS file-nya sama dan gunakan CSS seminimal mungkin. Jadi kalau misalkan sedang di awal pembuatan aplikasi, sangat hindari menggunakan CSS ya, memperbaiki CSS atau tampilan itu terakhir ya. Kenapa? Karena, AI itu atau ChatGPT misalkan, itu dia nggak bisa mikir terlalu panjang ya. Jadi kalau misalkan CSS file kita itu coding-nya panjang, itu dia akan pusing dan akan ngawur ya. Jadi seperti itu ya. Jadi gunakan CSS minimal minimal mungkin ya kalau misalkan masih di awal. Dan kemudian nanti file ini, 3 file ini nanti dimasukkan di folder yang sama, udah itu aja ya. Dan kemudian nanti ini juga bisa juga kalau misalkan aplikasinya sudah jadi, itu bisa kita jadikan juga jadi aplikasi Android ya, dengan menggunakan WebView. Tapi kita nggak bahas ya. Jadi itu ya, langsung saja kita akan buat untuk, aplikasinya ya. Kita langsung buka yang namanya ChatGPT ya. Nah di ChatGPT kita akan langsung masukkan prompt ya, buatkan saya aplikasi kasir, ya kan, dengan 3 halaman HTML yang mengakses, local storage yang sama agar terintegrasi. Nah, kita akan masukkan ini ya. Nah, kita masukkan ini ke dalam ChatGPT seperti ini. Nah, ya gitu aja, kita akan paste, kita akan kirim ya. Loh ini ada style CSS ini ya, jangan, ini hapus. Ini kan dia ngasih ke style CSS ya, ya CSS file sama ya, ini CSL beda, lagi. Jadi ini harus cuma 3 ya, satu 2 3. Tapi kalau misalkan ada tambahan kayak gini, jangan ya, kita cuma butuh 3 file saja. Nah ini sudah selesai ini ya. Ini ada setting.html, ada transaksi.html, dan juga ada yang namanya apa lagi, ada laporan.html. Akan tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya untuk aplikasinya. Untuk cara penggunaannya kita akan langsung saja buka folder ya, misalkan kita pakai yang di D, tadi kita akan buat folder baru yang namanya kasir misalkan. Ini ya. Kita akan buat filenya di sini ya. Kita akan buat file 3 file. Yang pertama adalah file HTML apa namanya? Apa tadi? Kita cek dulu. Ini ya. Ada file setting.html ya. Kita akan copy ya. Setting.html kita akan copy, kita akan buat setting.html. HTML.
Kemudian apalagi kita akan masuk ya, kita akan, edit kodenya di sini, di Visual Studio Code, kita akan paste di sini ya, ini, kita paste, kita save, ya selesai, ya. Kemudian kita akan buat file kedua tadi apa, yang pertama adalah file setting HTML, yang kedua adalah transaksi.html. Kita akan ke sini, kita akan file baru, setting.html. Salah salah ya, kok setting ya? Salah, ini bukan setting ini, transaksi. Transaksi.html ya. Kita akan masukkan kodenya di Visual Studio Code. Ini transaksi ya, transaksi.html kita akan masukkan, salah, ya, tekan save, ada setting, ada transaksi, dan juga yang terakhir adalah itu ya, laporan.html. Kita akan masukkan ke foldernya kasir tadi, laporan.html. Kita akan, rubah menggunakan gitu ya, taruh sini, paste ya. Ini sudah selesai ya. Jadi semua file sudah saya siapkan untuk tadi ini, laporan dan lain-lainnya ya, sudah selesai. Sekarang kita tinggal coba untuk aplikasinya ya. Kita akan buka aplikasinya, kalau misalkan ini ya setting, kita akan klik setting, nah ini, ada setting, transaksi, dan laporan ya. Setting, transaksi, laporan, ini sudah bisa semua ini ya. Nah ini, bisa. Nah, saat setting ya, kita akan masukkan nama toko, ya nggak usah, nama toko, misalkan toko toko Akil, alamat Talun, bisa. Oke, kita akan simpan settingnya. Oke, simpan. Produk, kita masukkan produk, misalkan saya akan jualan cookies ya, cookies isi 5, harga 10.000, tambah produk, masuk ya. Kemudian ada cookies isi 8, misalkan harganya 15.000, tambah produk, dan juga yang terakhir adalah cookies isi 20, harga 35.000, silakan upload. Nah, ini sudah tersimpan ya. Jadi ketika kita buka transaksi, ini sudah ada di sini. Jadi misalkan kita jualan gitu kan, oke, isi 5 1 ya kan, isi 8-nya 2 misalkan, 2 ini, tambah, seperti ini, ya kan. Transaksi totalnya adalah 40.000, kita akan selesai transaksi, ting, seperti ini, oke. Nah, seperti itu nanti kita akan buka laporan, ini sudah ada ya. Laporannya adalah tanggal sekian, ada, cookies isi sekian 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 sekian, totalnya sekian. Nah, ini sudah selesai ya. Dan kalau misalkan kita close ya, kita close semuanya, kita close kita close kita close kita close misalkan, kita buka lagi misalkan ya laporan, ya kan. Nah ini sudah masuk ya, jadi ini tetap tersimpan ya, ini tetap tersimpan di sini. Jadi kalau misalkan ini sudah bisa dipakai. Nah, kalau misalkan sudah selesai seperti ini, kita tinggal bisa untuk, setting untuk tampilan-tampilan dan lain-lain itu baru bisa ya. Yang penting ini sudah selesai. Misalkan ini ya, ini, masih kurang misalkan ya, ini setting aplikasi kasir ini masih kurang, nggak ada edit misalkan atau apalah ya, kita bisa tambahkan juga ya. Tapi di sini saya akan yang laporan aja ya, laporannya ini saya butuh yang namanya ada grafiknya, misalkan ada grafik batangnya gitu kan, ada grafiknya gitu. Kita bisa minta ke ChatGPT untuk bikinkan ya. Yang pertama adalah kita tinggal copy saja dulu laporan ya, ini, codingan laporan ya, kita akan copy dan juga kemudian kita ke ChatGPT. Tunggu sebentar karena lemot ya internetnya, maklum ya, kentang ya. Nah, iya. Dan ini ya, salah satu tipsnya kalau misalkan mau coding ya, jangan langsung kayak gini ya, edit ya kan, tambahkan misalkan tambahkan tambahkan, grafik pada laporan.html misalkan. Jangan kayak gini. Kenapa? Karena nanti dia akan ngaco ya, karena si, ChatGPT itu dia kadang nggak bisa baca banyak-banyak ya. Jadi kalau misalkan Anda perintahkan seperti ini, itu pastikan Anda masukkan juga codingannya di bawahnya ya. Jadi misalkan ya, tambahkan grafik pada laporan HTML ya, seperti ini. Nah, kayak gini.
Anda juga masukkan, itu ya, saya ngambil dari ini, laporan ini saya copy, saya masukkan ke sini ya, tambahkan garis pada laporan HTML ini. Jangan rubah CSS-nya misalkan, misalkan kirim ya, ses ini. Jadi, si ChatGPT nggak perlu untuk, apa ngarannya, menganalisa atas lagi ya memorinya, karena memorinya mungkin pendek ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau misalkan mau tambah apa, kita harus taruh yang namanya kodenya di bawahnya, seperti ini. Dan ini sudah selesai kita akan salin, kita akan masukkan ke laporan .html ini, kita akan rubah, paste, paste. Kita akan cek lagi untuk laporannya. Nah, sudah selesai ya, ini sudah ada laporannya ya. Ini masih jelek ya, nggak apa-apa, ini nggak masalah ya, transaksi seperti ini. Kalau misalkan Anda ingin merubah, tampilannya, misalkan tampilannya kan kayak gini kan, Anda layout-nya ingin ganti misalkan, layout-nya pengen ganti, Anda tinggal ke paint ya, tinggal ke paint, Anda rubah saja misalkan saya akan copy ya ini ya, taruh di sini ya kan. Anda pengen misalkan, rubah seperti ini, misalkan dirubah ya, misalkan seperti ini, akan rubah tampilannya ya. Misalkan ini taruh sini ya kan, taruh mana ya, misalkan taruh sini ya kan, kemudian ini taruh sini ya kan. Nah, misalkan seperti ini ya, Anda ingin buat tampilan seperti ini ya, misalkan ya kan. Ya Anda tinggal masukkan aja ya. Jadi misalkan saya mau tampilannya seperti ini layout-nya ya. Kita akan copy layout-nya seperti ini, kita copy, kita masukkan ke ChatGPT ya, kayak gini, paste ya. Tolong ubah layout-nya jadi seperti ini ya. Ini tadi kan apa namanya, transaksi kasir ya, transaksi kasir. Kita akan ambil untuk codingan transaksi seperti ini, kita akan copy, aduh ya. Kita akan copy transaksi kasirnya, kita masukkan ke ChatGPT ya. Tadi, sebentar, ini. Nah, tolong rubah layout-nya jadi seperti ini. Kita paste, nanti si ChatGPT akan apa, itu ya, akan melihat gambarnya, kemudian dia akan ngedit untuk itunya ya, untuk ngedit itunya, ngedit, apa namanya, codingan-nya ya. Kita akan coba, kita tunggu dulu, kita akan kasih tahap paste, kemudian kita akan masalah ya, transaksi ya, transaksi. Ini kan laporan ini ya. Ah, salah ya, salah 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 salah. Wah, salah ya, salah, transaksi, bentar, salah tadi. Iya laporan ini ya, salah ini ya. Ini harusnya kayak gini. Salah 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 salah. Salah ya, salah ya, salah masukkan kode ya. Tolong ubah layout-nya jadi seperti ini ya. Kita akan masukkan gambarnya tadi, kita akan di gambarnya, sekali lagi, kita akan masukkan di sini ya, ini. Nah ini tadi saya salah masukkan codingan ya. Kita akan kirim lagi ke ChatGPT. Nah ini dia ngambil apa namanya, ngambil, tampilannya seperti gambar ya, gitu. Nah udah selesai kita copy, kita masukkan ke codingan-nya ya, ke transaksi. Udah selesai kita akan ting, ya nggak berubah kan? Jadi tampilannya tadi berubah, jadi seperti ini ya. Nah ya kan, tambah ya kan, nah ini. Kalau misalkan Anda ingin berubah lagi, Anda juga bisa tambahkan ya, misalkan, berubah tampilan lagi itu bisa, ya kan. Misalkan ini Anda ingin tambahkan, apa namanya, misalkan, kalau misalkan selesai ya, selesai transaksi itu ambil di bawahnya misalkan. Anda tinggal masukkan aja ke ChatGPT ya, saya ambil. Setelah selesai transaksi,
tampilkan, data transaksi sukses di bawahnya, gitu. Ya, kita akan tunggu dulu sebentar. Jadi kalau misalkan pengen nambah nambah fitur-fitur tinggal itu aja ya, tinggal masukkan di bawahnya, tinggal masukkan ya, seperti itu ya. Yang penting kita harus masukkan ulang yang namanya codingannya ya, biar, si ChatGPT nggak mumet ya, nggak pusing dia. Kita akan masukkan sini, selesai. Nah, misalkan itu ya, tambahkan selesai, nah ya kan, untuk transaksi selesai, bawahnya sekian. Nanti laporannya juga sama ya, laporan juga masuk ya, ini laporannya seperti ini. Untuk laporan sendiri misalkan pengen, apa namanya, ada filter tanggal, itu bisa ya, misalkan tanggal sekian, ya misalkan bisa di sini ya, nanti bisa tambahkan juga, tinggal minta ChatGPT misalkan, tolong tambahkan filter laporan berdasarkan tanggal, kayak gitu ya. Jadi kita harus masukkan juga untuk codingannya. Jadi gitu ya, kalau misalkan pengen rubah CSS-nya, pengen rubah tampilannya, itu kayak gitu ya, kita harus harus masukkan juga codingannya ya, gitu. Kalau misalkan ini hapus ya, bisa hapus. Ini sudah selesai apabila sudah selesai kita akan masukkan ke laporan ya, paste, ini. Nah, laporan sudah ada ya untuk tanggalnya saya sudah rubah, jadi misalkan seperti ini, filter terus ya kan, oh jadi ada tanggal 10, berapa ini ya? Kalau misalkan nggak pas nanti bisa minta ke ChatGPT lagi untuk benerin ya, misalkan ya. Misal tanggal 26, nggak ada tanggal 26 ya, gitu ya, seperti ini. Tapi penjualan seperti ini. Ini pun nanti bisa bisa diedit juga kalau misalkan mau ya, gitu. Oh ini grafiknya grafik batang ya ini ya, grafiknya grafik batang jadi nggak kelihatan ya, ini tanggalnya, jadi kalau misalkan nanti ada tanggal lagi nanti grafiknya kayak batang gitu kan. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan Anda ingin belajar untuk apa namanya, vibe coding Anda juga bisa mengikuti kelas vibe coding yang, saya adakan ya, atau misalkan bisa langsung saya akan kasih kursus yang namanya vibe coding dengan harga yang lumayan terjangkau kalau misalkan mau, langsung one on one via Zoom ya, atau via Google Meet. Terima kasih.